Shalom, selamat pagi. Sidang Jemaat Raja Wali Anugerah dan juga Sidang Jemaat Tiranus. Puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa meskipun hanya melewati media online ya. Tapi bersyukur sekali kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama untuk menerima renungan firman Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur ya bila saat ini kami dapat kembali melayani Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas dukungan doa-doanya ya, supportnya, sehingga saya dengan Bapak Gembala dapat melewati masa-masa sulit ya. Seperti minggu lalu Bapak Gembala tidak dapat menyampaikan firman, demikian juga kami karena sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan izinkan saya dengan Bapak Gembala terinfeksi COVID ya. Tapi saya tetap mengucap syukur. Saya betul-betul merasakan bagaimana Tuhan berotoritas penuh atas hidup saya, atas hidup keluarga kami ya. Sehingga saat ini saya sudah pulih. Saya sudah dapat kembali melayani Bapak Ibu Saudara dan juga Bapak Gembala juga dalam proses pemulihan, tinggal sedikit lagi ya. Ya, tapi puji Tuhan pasti disembuhkan. Itulah yang kami rasakan ya, bahwa menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi apa yang Tuhan mau, berarti Tuhan berotoritas penuh atas tubuh, jiwa dan roh kita. Jadi tidak perlu khawatir ya, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib. Itu yang kami rasakan, itu yang kami alami ya. Jadi saat ini saya dengan Bapak Gembala masih dalam terus tahap pemulihan. Oleh sebab itu saat kemarin waktu ulang tahun gereja kita undur ya. Kita tiadakan ulang tahun gereja yang sedianya akan dirayakan di Koki kita tanggal 6, tetapi karena kami tidak kuat ya, kami sakit, jadi untuk kebaikan bersama maka kita tiadakan. Dan untuk Natal nanti akan dibicarakan lagi bersama dengan pengurus Raja Wali ya. Tapi saya bersyukur dan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas support, atas doa-doanya dari seluruh jemaat, sehingga saya dan Bapak Gembala dapat sehat kembali. Dan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, mari terus jaga kesehatan ya, terus pakai protokol kesehatan supaya tetap hidup sehat ya. Puji Tuhan. Nah, itu info dari kami ya. Mari kita sekarang siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bulan ini, bulan Desember, kita tahu bahwa bulan Desember adalah bulan-bulan menjelang perayaan Natal ya. Di mana-mana sudah ada perayaan Natal. Bahkan sudah ada yang mengadakan syukuran, ucapan syukur Natal, perayaan Natal, dan nanti di Cito juga ada tanggal 19 perayaan Natal. Mosito bersama dengan Bamak, semuanya merayakan Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi tema Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan untuk Raja Wali pada bulan Desember ini, temanya adalah proses Tuhan. Jadi kalau Natal itu identik dengan kelahiran Tuhan Yesus, kenapa kok temanya di Raja Wali Anugerah adalah proses Tuhan? Bapak Ibu terkasih, bahwa karena rancangan keselamatan Tuhan, rancangan keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia melalui Tuhan kita Yesus Kristus itu diawali dengan proses kelahiran. Tetapi selanjutnya proses itu terus berlanjut hingga proses kepenyaliban Tuhan Yesus. Jadi proses Tuhan itu memang dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus disalib. Itulah proses Tuhan. Jadi Natal ini adalah juga proses Tuhan. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan mempunyai rancangan untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa-dosa manusia. Demikian juga dengan hidup kita. Kita lahir hingga nanti kita menutup usia, kita melalui yang namanya proses Tuhan.
banyak hal yang harus kita hadapi. Bahkan banyak sekali hal-hal yang tidak kita ingini, tetapi itu yang harus kita jalani. Seperti kita menghadapi persoalan, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi sakit seperti saya ya. Dan itu tidak bisa dihindari. Ya karena itulah yang namanya proses Tuhan. Jadi dalam Warta Raja Wali, kalau Bapak Ibu sudah membaca Warta Raja Wali ya, kita diingatkan lagi bahwa Tuhan sebagai Sang Penjuna, Dia yang merenda hidup kita. Mari kita buka di dalam Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan adalah yang membentuk kita. Kita adalah buatan tangan Tuhan. Kita tidak bisa meminta kepada Sang Pembuat, kita mau jadi apa. Seperti tanah liat di tangan penjuna, tidak pernah bisa meminta untuk menjadi apa. Menjadi guci yang indah, untuk diletakkan di sudut ruangan yang indah, untuk dikagumi orang, tetapi tidak bermanfaat. Atau kita menjadi gerabah yang tidak dilihat orang, yang adanya di dapur ya, jadi coek, jadi kendil untuk godok jamu atau bagaimana, tidak dilihat. Tetapi itu sangat berguna dan bermanfaat. Kita mau jadi apa, itu tergantung dari Sang Penjuna, Sang Pembuat tanah liat itu. Kita mau dijadikan apa? Yang penting kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang terpenting. Kita kembali buka di Yesaya 45 ayat 9. Bahwa untuk meneguhkan ya, bahwa Tuhan adalah pencipta. Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuat? Engkau tidak punya tangan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak punya tangan, kita tidak bisa membentuk apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang hanya bisa kita lakukan adalah kita menurut saja, mau dibentuk apa oleh Tuhan. Mau menjadi hamba Tuhan, mau menjadi penginjil, mau menjadi pegawai atau apapun, yang penting bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sesuai dengan rancangan-rancangan Tuhan, itu yang terpenting. Bahwa kita menjadi orang-orang yang taat, direnda, dibentuk oleh Sang Pembentuk, yaitu Bapa kita di surga, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus lahir hingga wafat di salib, itu karena proses Tuhan. Tuhan Yesus lahir di dalam kesederhanaan. Bahkan ketika dewasa, Tuhan Yesus pun menjalankan tugas-tugas seperti kita. Tuhan menjadi pewarta kebenaran dan keselamatan. Namun pada akhir hidupnya, Tuhan Yesus didera, disiksa, dicambuk, diludahi, bahkan hingga mati di salib. Itu karena proses yang harus dijalani oleh Tuhan, dari lahir hingga wafatnya. Tetapi Tuhan Yesus taat. Itulah yang membuat Tuhan Yesus dibangkitkan dan beroleh kemuliaan. Karena Tuhan Yesus taat dengan proses yang Bapa di surga kehendaki. Dan Yesus menjalankan proses Tuhan dengan sempurna. Itulah yang harus Bapak, Ibu, dan saya juga harus teladani. Kita harus meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Kita juga meneladani apa yang sudah dilakukan oleh ibundanya, ya. Kalau di masa-masa Natal, kita selalu teringat teladan seorang ibu. Ibu Maria, ibunda dari Tuhan Yesus, ibu yang melahirkan Tuhan Yesus. Maria menerima proses Tuhan dengan penuh kerendahan hati.
kita buka di Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu yang terkasih, Maria mengajarkan tentang kerendahan hati. Tidak ada keinginan, tidak ada niatan untuk memprotes apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dia mau mengandung seorang Tuhan, ya, mengandung Yesus kecil, supaya rancangan-rancangan Tuhan tergenapi dengan penuh kerendahan hati. Ya. Bapak Ibu, marilah kita mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga mengikuti keteladanan Maria yang rendah hati untuk kita siap menerima proses Tuhan dengan taat dan dengan penuh kerendahan hati. Demikian Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi setiap masa-masa sulit kita, menghadapi proses Tuhan yang pastinya adalah indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.